Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Parhalado HKBP mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Serta
Hukum Tuhan pada minggu ini ialah hukum Taurat yang pertama sampai dengan ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Biar hatimu
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah berkelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Dan sangkau juga
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 27 Maret 2022. Warta Umum 1. Nama Minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Letare. Topik minggu kita adalah bersukacita dalam Tuhan. 2. Anak lahir. Pada hari Selasa 15 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak kedua, bagi keluarga Bapak Richard Ferdinand Tambunan, Ibu Hesti Dora Boru Paranginangin, alamat sektor Kana, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. 3. Warta hendak menikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Carles Manahan Hasiholan Lumban Tobing, putra dari Bapak P. Lumban Tobing, Ibu Ade Boru Huta Barat, alamat Taman Sari Persada B1 strip 9 RT 01 RW 15 Cibadak Tanah Sareal, sektor Piniel, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Desi Natalia Boru Manurung, putri dari Bapak Sintua J Manurung, Ibu R Boru Simanjuntak almarhum, alamat Pasir Bendera Pelabuhan Ratu, anggota Jemaat HKBP Pelabuhan Ratu. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 April 2022 di HKBP Pasar Melintang, Medan, masuk pukul 9. 4. Berita meninggal. Pada hari Rabu 23 Maret 2022 telah meninggal dunia Bapak Saud Sinaga Tutup, usia 62 tahun, suami dari Ibu Nursani Boru Simanjuntak, alamat sektor Galilea. Sesuai dengan permintaan keluarga, pemakaman dilaksanakan di Dolok Sanggul yang dilayani oleh HKBP Huta Julu Dolok Sanggul. Gereja mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 5. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 10 April 2022 di ibadah pukul 7 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada jemaat yang akan membawa anak menerima baptisan kudus, supaya datang mengikuti katehisasi baptisan pada hari Rabu 6 April 2022 pukul 17 WIB, bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari
sintua sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya katekisasi baptisan. 6. Pertanyaan sektor. Pada hari Kamis 31 Maret 2022, mulai pukul 19 WIB, ibadah pertanyaan sektor bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertanyaan sektor adalah sektor Galilea, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Like Zoom akan dibagikan oleh sintua sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertanyaan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Berikut dewan-dewan. Sesuai dengan surat Preses HKBP Distrik 28 Deboskap tertanggal 15 Maret 2022 tentang periodisasi seksi-seksi di semua dewan, maka sesuai dengan hasil sermon Parhalado supaya semua dewan koinonia, marturia, diakonia mengadakan periodisasi seksi-seksi mulai April 2022. Waktu dan pelaksanaannya diserahkan kepada ketua dewan masing-masing. Yang berikut, sesi pendidikan. Pada hari ini Minggu 27 Maret 2022 pukul 8.30 WIB, Huria akan memberikan bantuan biaya pendidikan semester genap tahun ajaran 2021-2022 bulan Januari, Februari, Maret bagi warga jemaat yang telah terdaftar oleh sintua sektor. Bagi warga jemaat khusus SMA sederajat yang menerima bantuan biaya pendidikan harap diambil sendiri oleh yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan orang tua. Berikut pertemuan Dewan Diakonia, Seksi Diakonia Sosial, Tim Kesehatan dan Uluan. Pada hari ini Minggu 27 Maret 2022 setelah selesai ibadah siang pukul 11 WIB akan diadakan pertemuan Dewan Diakonia, Seksi Diakonia Sosial, Tim Kesehatan dan Uluan bertempat di lantai parkir. Yang berikut informasi resort. Sesuai dengan program HKBP Resort Bogor dan hasil keputusan rapat Parhalado Resort, maka pada hari ini Minggu 27 Maret 2022 kita akan mengadakan pertukaran pelayanan firman khusus se-Resort Bogor sekaligus menyampaikan persembahan dalam amplop kantong keempat untuk keperluan mendukung kegiatan resort, dan kita memberikannya ke depan altar yang melayani di gereja kita ibadah pukul 11 WIB. Khotbah Pendeta Erna Borusi Hombing, Uluan HKBP Immanuel Kandang Roda. Liturgis Sintua El Borusi Manungkalit Parhalado Resort Utusan HKBP Pura Bojonggede. Pimpinan jemaat gereja kita melayani di HKBP Pospar Bethlehem, Sintua BF Hutajulu, Parhalado Resort Liturgis di HKBP Bethesda Ciampea, Sintua MT Silain Parhalado Resort Liturgis di HKBP Immanuel Kandang Roda. Terakhir, keuangan. Saldo 18 Maret 2022 370.222.026 rupiah. Saldo tanggal 18 Maret 2022 ruas Mangurupi ruas 52.926.000 rupiah. Pemasukan 47.342.322 rupiah. Pengeluaran 64.492.700 rupiah. Saldo tanggal 25 Maret 2023 405.997.648 rupiah.
Demikian warta jemaat bagi kita yang tidak kami baca dari depan, dapat kita baca di warta kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang, sumber sukacita dan pelipur lara bagi yang resah. Tuhan Maha Kuasa, Juru Selamat manusia dari kuasa dosa. Semua rancangannya sebelum dunia diciptakannya, makna semua kurban penebusan dosa digenapinya. Janji keselamatannya digenapi Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 32 ayat 8 sampai 11 begini firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pada umumnya kalau kita perhatikan berbagai cara itu akan dilakukan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ada yang menempuh jalan yang lurus, ada juga yang berusaha mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak sehat, bahkan melalui jalan kejahatan. Bapak Ibu, jika kita berbicara mengenai keinginan manusia untuk hidup bahagia, itu sebenarnya tidaklah salah. Sebab manusia normal itu pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya, dan itu sangat wajar dan manusiawi. Tapi pertanyaannya sekarang ialah, apa ukuran
kebahagiaan itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Lalu, seperti apakah kebahagiaan yang sejati itu? Inilah yang perlu diperhatikan. Dan berkaitan dengan hal tersebut, perikop nats kita ini menjelaskan tentang kebahagiaan yang sejati, dan itulah yang akan selalu mendatangkan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, apabila kita perhatikan perikop kita hari ini, ukuran kebahagiaan yang sejati itu dikatakan tidak terletak pada berapa banyak kekayaan, berapa besar harta yang sudah dimiliki manusia. Tidak juga terletak pada jabatan apa yang diduduki oleh seseorang. Tidak juga terletak pada setinggi apa pendidikan yang sudah kita dapatkan, termasuk pendidikan anak-anak kita. Dan tidak terletak pada berapa banyak anak-anak yang kita miliki. Itu semua memang penting, tapi tidak bisa menjadi ukuran kebahagiaan yang sejati. Kita boleh-boleh saja memiliki dan mengejar semua kebahagiaan duniawi itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kebahagiaan duniawi itu tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya bagi kita karena sifatnya yang sementara. Itu sebabnya kita semua perlu membuka mata kita dan perlu memahami lebih lagi bahwa kita berbahagia bukan semata-mata karena berkat-berkat materi yang kita terima dalam hidup kita ini, atau karena tidak ada masalah dalam hidup ini. Tetapi sesungguhnya kita berbahagia karena berkat rohani yang Tuhan berikan. Berkat rohani tersebut berupa pengampunan dosa. Saudaraku yang terkasih, dosa ini adalah masalah terbesar manusia. Sebab upah dosa ialah maut atau kematian kekal. Tapi karena kasih-Nya yang besar, dosa-dosa kita telah diampuni. Uang, harta kekayaan, agama, perbuatan baik itu tidak bisa membereskan dosa-dosa manusia. Satu-satunya hal yang sanggup membereskan dosa manusia adalah darah Tuhan Yesus, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Saudaraku, di dalam diri Yesus Kristus Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita selalu punya alasan untuk tetap berbahagia bagaimanapun keadaan kita. Dan inilah sukacita kita di dalam Tuhan, sebagaimana yang kita lihat dalam nats kita pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, jika kita perhatikan kembali nats ini yang dimulai dari ayat yang pertama, di sini kita akan menemukan bagaimana Daud menemukan kebahagiaannya, yakni ketika ia diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Dan seperti yang kita ketahui sebagaimana yang dicatatkan dalam 2 Samuel 11-12 mengenai dosa perzinahan Daud dengan Betseba dan dosa pembunuhan terhadap Uria suami Betseba. Akhirnya Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Semula Raja Daud itu berusaha menutupi dosa dan kesalahannya. Tapi Tuhan tahu persis dosa yang dilakukan oleh Daud. Dan Tuhan menunggu pengakuannya. Dan kita lihat semakin Daud hidup dalam kebohongan dan kemunafikan, semakin dia mengalami penderitaan batin yang luar biasa, sebagaimana yang digambarkan Mazmur kita hari ini dalam ayat yang ketiga dan keempat. Itulah sebabnya Tuhan pun mengirim Nabi Nathan untuk menegur. Dan Daud menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya dan berkata,
aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Yang mana itu paralel dengan Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu, di sini jelas sekali kita lihat bagaimana dia segera datang kepada Tuhan, mengakui dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Titik balik terjadi setelah Daud datang kepada Tuhan dan menyesali dosa-dosanya. Dan kita lihat Tuhan pun akhirnya mengampuninya dan memulihkan keadaannya. Ternyata kesadaran akan betapa seriusnya dosa itu membuat Daud sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Allah. Dan atas kesadaran ini pula di mana dia telah mendapatkan pengampunan yang sempurna dari Tuhan itu, maka Daud berseru dalam ayat 1 sampai yang kedua, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita lihat bagi Daud resep bahagia adalah dengan mengaku dosa. Dan kita lihat ayat yang ke-8 atas kita hari ini. Resep bahagia bagi dia selain mengaku dosa adalah terbuka terhadap ajaran Tuhan. Dan kita lihat dia menyimpulkan hasilnya. Bahagia sejati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sama seperti Daud, kita pun pastilah pernah melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Bahkan apabila kita perhatikan, banyak orang Kristen masih bergumul sendiri dengan akal dan pikirannya, masih belum yakin bahwa dosa-dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan masih banyak orang yang merasa sulit melanjutkan hidup mereka karena dosa di masa lalu yang masih membelenggu mereka. Mereka terus tertuduh. Mereka terus merasa dihantui masa lalu. Terus hidup dalam siksaan perasaan dan merasa tidak akan pernah bisa lepas dari rasa bersalah. Ini salah satu dampak berat yang bisa mengganggu hidup kita dari sebuah dosa besar yang pernah kita lakukan. Ada banyak orang pula yang putus asa dan membiarkan dirinya terus berselimut dosa karena merasa sudah terlanjur berdosa dan berpikir bahwa Tuhan tidak akan mau lagi mengampuni mereka. Bagaikan narapidana yang meski sudah menyelesaikan masa hukuman secara penuh, status residivis atau mantan narapidana itu akan terus menempel di diri mereka selama mereka hidup. Itu yang mereka rasakan. Dan kondisi yang demikian merupakan hal yang bisa saja terjadi pada diri siapapun di dunia ini, termasuk kita. Kita bisa trauma terhadap masa lalu kita dan gagal untuk bangkit. Kita bisa gelisah ketika tidur, lalu tersentak bangun tengah malam ketika memori di masa lalu tiba-tiba seperti mengarahkan telunjuknya kepada diri kita. Maka ketika itu terjadi, kita pun akan berpikir, seandainya saja kita bisa melupakannya. Seandainya saja semua itu tidak pernah terjadi. Seandainya kita bisa memulai lagi dari awal. Seandainya dan seandainya, tentu inilah yang akan selalu mengganggu pikiran kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, dalam situasi dan kondisi semacam ini, maka
pengampunan Allah bagi kita merupakan kebutuhan yang paling mendasar, terutama dan terpenting yang harus kita peroleh. Memang akan selalu ada konsekuensi di dunia yang masih harus kita tanggung akibat perbuatan salah kita di masa lalu. Tetapi ketika kita mengakui dosa kita dan bertobat secara sungguh-sungguh, saat itu pula lah pengampunan turun atas diri kita secara total. Ini penting untuk kita ingat, agar kita tidak terus menjadi tertuduh seumur hidup kita. Bapak Ibu, iblis akan dengan senang hati memanfaatkan perasaan kita dan akan siap untuk terus menuduh kita hingga kita tidak akan pernah lagi bisa bertumbuh. Padahal Tuhan dengan jelas mengatakan dalam firman-Nya bahwa Dia siap untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Firman-Nya juga mengatakan bahwa Tuhan siap menjauhkan kita dari pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Bahkan siap untuk tidak lagi mengingat-ingat alias melupakan dosa kita. Tuhan siap untuk memutihkan kembali dosa kita yang semerah kirmiji atau kain kesumbah, sekalipun untuk kembali seputih salju atau budul domba. Semuanya itu menunjukkan bagaimana sikap hati Tuhan dalam menyikapi anak-anaknya yang bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan kita itu adalah penyayang dan pengasih. Dan saat mengetahui bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, maka sudah seharusnya kita itu senantiasa menaruh iman percaya kita kepadanya. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa apa yang sudah firman Tuhan katakan, bahwa upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu setiap orang percaya yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini tidak boleh lagi menunda waktu untuk membereskan dosanya. Dari kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan pada kita hari ini, kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan di mana kita mengetahui bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan dan kesalahan-kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Inilah yang harus menjadi perenungan bagi setiap kita sebagai orang percaya, di mana tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan untuk memperoleh pengampunan dosa dari Allah selain oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang tiada bercacat dan tidak bernoda. Kalau saja setiap orang percaya mau merenungkan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah Tuhan lakukan, supaya kita memperoleh pengampunan dari Allah, dan hal itu begitu berharga serta memiliki dampak yang sangat istimewa, yaitu kita boleh bebas dari hukuman Allah, maka hal itu akan membuat kita bisa mengalami pembaharuan pikiran yang membuat kita akan semakin bergairah dan berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak Allah, hidup menurut pengajaran-pengajaran Allah. Kalaulah kita merenungkan semua perbuatan Tuhan, tentu itu yang akan kita lakukan. Dampak dari pengorbanan Kristus ini tentu bukan saja membawa kita terbebas dari hukuman Allah, tetapi juga membuat kita terbebas dari kutuk. Dan kita juga kembali bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita juga boleh merasakan dan mengalami sukacita dan damai sejahtera Allah yang tak terhingga. Bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah kita dilayakkan untuk masuk kerajaannya dan menjadi ahli warisnya. Ini yang perlu kita pahami. Dan hal ini akan sangat bertolak belakang bila saat ini sebagai orang percaya kita tidak pernah mau menyadari semua ini.
dan masih tetap hidup di dalam dosa, maka hal itu sama dengan kita kehilangan berkat Tuhan Allah yang tak terhingga. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan Allah pernah mengatakan dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu betapa berharganya pengorbanan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita, tetapi kita masih saja memilih untuk menunda, membereskan segala dosa kita di hadapan Allah, maka sebenarnya kebinasaan kekal sudah semakin dekat dengan kita. Seseorang tidak mungkin dapat menikmati hidup tanpa terlebih dahulu membereskan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan hal ini tidak peduli siapapun dia. Kalau masih tetap hidup dalam dosa, maka Allah akan berperkara dengan setiap orang yang tidak mau membereskan dosanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita perhatikan dalam keseharian kita, atau bahkan mungkin diri kita, hari-hari ini ada begitu banyak orang percaya yang hanya berdoa supaya Tuhan membereskan kesulitan-kesulitan hidup mereka, supaya Tuhan menolong mereka sesuai dengan apa yang mereka mau, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa yang bisa memuaskan hasrat hati mereka. Tetapi mereka lupa bahwa ada hal yang terutama yang seharusnya mereka terlebih dahulu membereskannya bersama Allah, yaitu setiap dosa-dosa yang terus-menerus dibuat setiap hari, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin kita semua masih mengingat kisah Yunus yang lari dari panggilan Allah. Kita lihat Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah terus berperkara dengan Yunus sampai dia menyadari akan kesalahannya, dan ia kembali pada panggilannya, yaitu memberitakan berita pertobatan kepada penduduk Niniwe. Jadi dari sini bisa kita ketahui, kalau kita tidak mau sungguh-sungguh bertobat, maka bisa saja Allah mengizinkan atau memakai penderitaan untuk mendisiplinkan kita, supaya kita bisa menyadari segala kesalahan dan pelanggaran dosa kita, agar kita mau membereskan semuanya itu di hadapannya. Ingat firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Memang benar bahwa Allah itu baik. Memang benar bahwa Allah itu murah hati. Memang benar bahwa Allah itu sabar. Tetapi bukan berarti kesabaran Allah itu tidak ada ujungnya. Kita harus ingat itu. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, maka pintu anugerah itu terbuka bagi setiap orang yang mau datang dan percaya kepada Allah di dalam Kristus. Namun jangan pernah berpikir bahwa pintu anugerah itu tidak akan pernah tertutup. Sebab bila kita tidak mau menyadari semua cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka sesungguhnya kita sendirilah yang telah menutup pintu anugerah itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, tidak ada cara lain untuk bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah selain jangan menunda membereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan mengucap terima kasih kami kepadamu atas segala perbuatan-Mu
yang menyatakan kasih yang begitu besar bagi kami umat-Mu yang berdosa. Engkau telah mengampuni segala dosa kami di dalam anak-Mu Kristus Yesus yang telah datang ke dunia ini, memberikan dirinya, bahkan mengorbankan dirinya untuk kami, supaya melaluinya kami memperoleh kehidupan. Melalui pengorbanan anak-Mu juga kami diajarkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, yang menginginkan kami untuk kembali kepadamu, untuk menaruh percaya kami hanya kepadamu. Engkau tidak menginginkan kebinasaan kami, tetapi Engkau menginginkan kehidupan kami. Itu sebabnya banyak hal baik yang telah Engkau berikan kepada kami, yang tidak terhitung jumlahnya, yang telah nyata terjadi dalam kehidupan kami, terlebih yang telah nyata di dalam perbuatan anak-Mu Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Engkau menginginkan kami untuk datang kepadamu, membereskan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik kami sengaja ataupun tidak. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau yang tahu apa yang tersembunyi, yang terselubung dalam hati kami. Dengan darah-Mu ya Tuhan, bersihkan kami. Dengan Roh-Mu ya Tuhan, tolong kami untuk menghidupi firman-Mu. Arahkanlah langkah kami, supaya kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi agar kami selalu merindukan untuk melakukan dan menghidupi firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus itu yang memampukan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, dari yang paling muda, anak-anak, sampai yang paling tua. Berkatilah para orang tua, dan anugerahkanlah mereka kemampuan serta kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan. Lindungilah anak-anak mereka dari pengaruh buruk lingkungan. Berkatilah setiap anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah ataupun perkuliahan dengan kecerdasan dan kepandaian, agar kelak mereka dapat menjadi saluran berkat Tuhan di dunia ini. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya yang beragam itu. Kasihanilah para janda dan yatim piatu, juga orang-orang yang papa. Ulurkanlah tangan-Mu menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan. Kiranya Tuhan juga buka jalan bagi mereka, bagi para pekerja di berbagai perusahaan yang telah di-PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan, ataupun yang sedang mencari pekerjaan, ataupun yang sedang mencari jodoh. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari kepanikan dan peliharalah hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Bapak ASM Panjaitan Boru Napitupulu, Bapak P Pangaribuan Boru Panjaitan, Bapak B Simanjuntak Boru Haryanja, Nyonya Silalahi Boru Simalang, Bapak US Hutagaul Boru Panjaitan, Bapak J Siagian Boru Napitupulu, Ibu Panjaitan Boru Simanguncung, Ibu Lubis Boru Sintua Boru Silain, Naomi Manurung, dan mungkin masih banyak lagi yang belum dicatatkan dalam pemberitahuan kepada jemaat di gereja-Mu. Kami berdoa untuk kesembuhan mereka. Kuatkan mereka, agar mereka tetap memiliki pengharapan akan sesuatu hal yang baik yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga yang saat ini berduka atas meninggalnya mertua perempuan Bapak P. Silalahi Inang Boru Sirait.
orang tua perempuan Nyonya Manurung Borusirai yang ada di Bonapasuli. Berbelas kasihlah kepada mereka ya Tuhan, topanglah mereka, agar mereka tidak bimbang untuk penyertaan Tuhan ke depannya tanpa didampingi orang-orang yang mereka kasihi. Berikan penghiburan yang kekal darimu, dan kiranya mereka mendapatkan semangat yang baru dalam menjalani hari-hari mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhanlah yang memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka. Arahkan mereka untuk bekerja di dalam takut akan Tuhan. Dan arahkan mereka supaya mereka dapat memberikan yang terbaik di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Inilah Tuhan doa yang kami serahkan kepada Tuhan. Dan kabulkanlah kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Yesus, oh
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, di sini kami berdiri mewakili para pendeta, mewakili majelis jemaat, dan mewakili pemusik serta song leader, juga multimedia, ingin menyampaikan salam kami kepada amang inang saudara sekalian. Oleh karena itu, terimalah salam kami ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.